Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putra Ramadhani dari kelas BKI 5C. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 2 dari mata kuliah multibudaya. Yang pertama, isu-isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya. Konseling multibudaya merupakan pendekatan konseling yang menempatkan latar belakang budaya klien sebagai aspek kehidupan dalam proses terapi. Dalam konteks ini, isu gender menjadi salah satu dimensi yang tidak dapat dipisahkan karena peran dan norma gender sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berbeda-beda. Pemahaman terhadap isu-isu gender dalam konseling multibudaya sangat penting untuk menciptakan hubungan yang terapeutik dan efektif serta inklusif, terutama bagi klien yang berasal dari kelompok minoritas atau mengalami diskriminasi berbasis gender. Gender bukan hanya berkaitan dengan aspek biologis, melainkan juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh norma dan nilai budaya. Dalam konseling multibudaya, konselor harus memahami bahwa peran gender dapat mempengaruhi secara signifikan antar budaya. Beberapa isu gender yang relevan dalam konteks konseling multibudaya juga ada beberapa hal, yaitu yang pertama, stereotip dan bias gender, di mana ini melekat pada peran gender dapat mempengaruhi cara klien memandang dirinya dan bagaimana konselor menanggapi klien. Yang kedua, kekerasan berbasis gender. Kekerasan terhadap perempuan atau kelompok gender minoritas merupakan isu global yang juga dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, identitas gender dan orientasi seksual. Klien dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda sering menghadapi stigma dan diskriminasi, terutama dalam budaya yang konservatif. Selanjutnya, pemahaman isu gender dalam konteks budaya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas konseling. Karena konselor memiliki kompetensi budaya dan gender dapat membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan membantu klien mengatasi konflik identitas yang berkaitan dengan peran gender. Beberapa strategi yang dapat dipengaruhi oleh konselor antara lain yaitu yang pertama, melakukan asesmen yang komprehensif mengenai latar belakang budaya dan pandangan klien terhadap gender. Yang kedua, menggunakan bahasa inklusif dan menghindari stereotip gender. Yang ketiga, mengintegrasikan perbedaan afirmatif gender dan menghargai keberagaman identitas. Yang keempat, melibatkan komunitas atau sumber daya budaya yang relevan untuk mendukung proses konseling. Yang kelima, meningkatkan kesadaran diri konselor terhadap bias dan asumsi pribadi terkait gender dan budaya. Selanjutnya, menganalisis pengaruh gender terhadap perilaku sosial individu, di mana gender sebagai konstruksi sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku sosial individu. Karena perilaku sosial yang dimaksud mencakup cara individu berinteraksi, berkomunikasi, mengambil keputusan, serta menyesuaikan diri dalam berbagai konteks sosial. Pengaruh gender terhadap perilaku sosial ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan norma, nilai, dan harapan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Adapun pembentukan peran dan ekspektasi sosial berdasarkan gender itu termasuk dalam halnya. Selanjutnya, pengaruh gender terhadap komunikasi dan hubungan sosial. Strategi untuk mengatasi isu-isu gender dan konseling multibudaya, di mana dalam praktek konseling multibudaya isu-isu gender seringkali menjadi penghalang utama dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan sensitif budaya untuk mengatasinya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi konselor, memvalidasi pengalaman klien, dan mempromosikan pemberdayaan gender dan inklusif. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip etika psikologi seperti yang diuraikan dalam Pedoman American Psychologist Association atau APA 2017 yang menekankan integrasi dimensi budaya dan gender. Adapun hal yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi diri konselor. Langkah awal dalam mengatasi isu gender adalah meningkatkan kesadaran diri konselor terhadap bias dan asumsi pribadi terkait gender. Konselor harus melakukan refleksi kritis melalui pelatihan dan supervisor. Yang kedua, asesmen dan penyesuaian pendekatan yang sensitif dalam sesi konseling strategi asesmen, yang dimana ini konselor dapat menggunakan pertanyaan seperti bagaimana peran gender dalam konteks dan mempengaruhi pengalamannya. Sekian materi dari saya dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.